Selamat bertemu kembali dengan saya, Bu Krido. Kali ini kita akan membahas tentang aplikasi turunan fungsi trigonometri bagian yang kedua. Kemarin bagian yang pertama adalah untuk persamaan garis singgung. Sekarang bagian yang kedua adalah fungsi naik, fungsi turun dari fungsi trigonometri. Nah, kita langsung saja masuk pada fungsi naik dan fungsi turun pada fungsi trigonometri. Misalkan ini ada grafik fungsi begini. Nah, kita lihat di sini, kalau kamu lihat, oh ini kan naik, Bu. Nah, ini turun, ini naik. Nah, bagaimana kalau dari sini? Ini turun. Oh, ini naik, ini turun. Bagaimana kalau satu fungsi kok bisa naik, bisa turun? Nah, di dalam matematika tidak seperti itu. Fungsi naik dalam matematika ini adalah bergantung pada gradien garis singgung. Jadi, misalkan di sini ada garis singgung kurva. Nah, garis singgung kurvanya ini membentuk sudut lancip dan sini. Nah, inilah yang dimaksud dengan fungsi naik. Sedangkan dimaksud fungsi turun adalah jika ini kita ambil garis singgungnya. Nah, di sini ternyata dia membentuk sudut tumpul. Jadi fungsi naik itu jika alfanya lancip, ini berarti tangan alfa positif, berarti gradien garis singgungnya positif. Fungsi turun jika ini membentuk sudut tumpul, berarti tangan alfanya negatif, berarti gradien garis singgungnya negatif, jadi fungsinya turun. Kemudian kalau di sini ini yang disebut dengan fungsi stasioner karena membentuk sudutnya 0. Jadi fungsi naik itu jika di sini kita dapatkan alfanya positif. Alfa positif itu kan dari tangan alfanya itu positif. Berarti gradien garis singgung positif. Nah, gradien garis singgung itu kita biasa disebutkan dengan M. Ini adalah turunan dari fungsi itu. Misalkan ini adalah fungsinya f(x), maka gradiennya adalah f aksen x. Jadi fungsi naik jika gradien garis singgung positif, ya. Jika gradien, saya singkat saja, langsung gradien tadi adalah ini, jika f aksen x positif. Fungsi turun jika f aksen x gradien garis singgungnya ini negatif, sedangkan fungsi stasioner jika f aksen x sama dengan 0. Nah, sekarang setelah kita mendapatkan rumusnya, kita langsung saja pada contohnya. Contoh, tentukan interval. Di mana fungsi naik dan di mana fungsi turun. Nah, langsung saja
Nomor 1, misalkan fx sama dengan sin x pada interval ini. Berapa dibatasi? Iya, karena kalau fungsi trigonometri itu adalah fungsi periodik yang akan terus bergerak, gitu sama ya. Ini kalau tidak dibatasi, jadi kita batasi misalkan pada interval dari 0 sampai 360 derajat. Misalnya yang kedua, fx sama dengan misalkan sin 2x pada antara 180 saja. Ini kok sini ya, ini cos saja, kita ambil cos gitu. Kemudian yang ketiga, misalkan fx sama dengan cos x min 60 derajat, ini pada interval 360 derajat. Kemudian satu lagi, fx sama dengan sin x plus cos x pada interval, ini pada ya, sebentar, pada interval 0 sampai 360 derajat. Ini juga pada interval 0 sampai 360 derajat. Nah, kita akan coba satu persatu ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, fx sama dengan sin x dengan batas intervalnya adalah dari 0 sampai 360 derajat. Nah, sekarang kita cari untuk fungsi naiknya dulu. Fungsi naik, syaratnya apa tadi? F aksen x harus lebih besar 0. Nah, fx-nya adalah sin x, berarti turunan sin x adalah cos x, harus lebih besar 0. Nah, sekarang kita cari nilai nolnya. Nilai 0 adalah cos x sama dengan 0. Berapakah x? X itu harga cos x yang berharga 0 ya. Kamu masih ingat harga cos. Nah, ini di sini adalah 90 derajat plus dia akan berulang di mana? K kali 180 derajat. Nah, kok K kali 180 derajat? Iya, khusus untuk cos maupun sin yang berharga 0, dia akan berulang setelah 180 derajat. Ini tadi di sini, nanti berulangnya di sini. K ini sendiri adalah bilangan bulat, boleh negatif, 0 atau positif. Jadi K-nya itu bisa negatif, bisa 0, bisa positif. Nah, berarti kita ambil untuk K sama dengan, kita perhatikan mengambil K itu melihat ini harga X dan melihat batasnya. Nah, kalau kita lihat, kita ambil K-nya negatif, katakanlah min 1, K min 1 ini kan berarti min 180 plus 90 hasilnya negatif. Di sini batasnya tidak dari negatif. Berarti kita jangan mengambil negatif, kita ambil 0. Maka X sama dengan 90 derajat karena ini 0. Kemudian kita ambil K sama dengan 1. Berarti X sama dengan 90 derajat plus ini 1 kali 180 berarti 270 derajat. Kemudian K sama dengan 2. Masuk ke sini 2 kali 180 adalah 360 plus 90 derajat. Ini lebih dari batasan, jadi tidak usah karena batasnya hanya ini. Nah, sekarang
sudah kita temukan untuk nilai-nilai nolnya. Sekarang kita coba kita buat garis bilangan untuk F aksen X ya. Kita ambil, kita mulai dari 0 dan berhenti di 360 derajat untuk mencari penyelesaiannya. Kita masukkan titik-titik nolnya tadi untuk nilai nolnya. X-nya 90 derajat, katakanlah 90 di sini. Kemudian 270, misalnya 270 derajat di sini. Nah, sekarang kita ambil sebuah bilangan. Ini antara 0 derajat, ini 0 derajat sampai 90 derajat ada bilangan berapa? Nah, kita ambil misalkan 60 boleh, 45 boleh, gitu ya. 60, yang istimewa karena kamu tahunya itu sudutnya istimewa, nggak boleh pakai kalkulator ya. Terus dimasukkan ke F aksen E. Misalkan kita ambil 60 derajat sini, cos 60 derajat. Berapa cos 60 derajat? Cos setengah. Berarti setengah itu adalah positif, berarti daerah sini adalah positif. Habis positif negatif, ini positif. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah lebih besar 0, berarti positif. Berarti daerahnya adalah sini, sama ini. Nah, berarti fungsi naik itu didapat di sini untuk di antara, tulisnya begini saja ya. Kamu misalnya di sini seperti ini gampang kayak gini. X-nya dulu, kemudian di depannya adalah yang depan, di belakang adalah yang belakang. Ini 0, ini 90 derajat. Dan ini 270 derajat. Lebih kecil dari X, lebih kecil dari 360 derajat. Nah, fungsi turunnya bagaimana? Nah, kita sekarang fungsi turunnya cari. Kalau kita sudah mencari fungsi naik, fungsi turunnya tinggal ngikut. Tidak perlu mencari dari sini lagi, lebih kecil dan seterusnya. Tapi kita langsung lihat di sini. Kalau ini naik, berarti ini turun. Nah, berarti turunnya di sini sama seperti tadi kita tulis begini. Ini depan adalah 90 derajat, belakang adalah 270 derajat. Nah, jadi untuk fungsi Fx sama dengan sin E pada interval ini, dia akan naik pada interval ini dan ini, dan akan turunnya di sini ya. Kalau kita gambarkan itu sama ini, kalau Fx sama dengan sin E, gambarnya adalah seperti ini ya. Nah, ini akan naik di sini sampai sini. Nah, ternyata pindah sampai sini dan akan turun sampai sini, dari sini sampai sini dan naik lagi di sini. Itu maksudnya ya. Kemudian tadi saya ingin ingatkan lagi, harga cos X sama dengan 0, X-nya kok 90 plus K kali 180. Ini saya berikan catatan khusus ya, bahwa ini adalah keadaan tertentu, jadi hanya untuk yang berharga 0. Jadi kalau yang berharga tidak 0 mesti plus K kali 360 derajat. Jadi misalkan cos X sama dengan 0, ini X-nya mesti 90 plus K kali 180 derajat. Demikian juga untuk sin. Sini aja. Sinus X sama dengan 0, X-nya mesti ini, kalau sin dimulai dari harga 0 adalah 0, tapi plus K-nya kali 180. Tapi beda untuk harga yang lain ya. Untuk harga yang lain misalkan cos X sama dengan 1, cos X sama dengan 1, X-nya berapa? Harga cos 1, oh di sini ini 0 plus K kali 360 derajat, bukan 180. Jadi selain ini ya, nanti plus K-nya kali 360 derajat. Hanya untuk cos dan sin yang berharga 0 itu plus K kali 180 derajat. Nah, udah mulai ngerti ya. Nanti kita akan lanjutkan dengan contoh yang kedua. Kalau ini sudah tahu
Nah, contoh kedua tadi lebih mudah karena mungkin kamu sudah paham di sini. Nah, sekarang kita bahas contoh kedua ya. Untuk contoh kedua, f(x) sama dengan cos 2x pada interval 0 sampai 180 derajat. Nah, sekarang kita misalkan kita cari dulu fungsi turunnya, boleh ya? Fungsi turun. Kalau fungsi turun syaratnya apa? F aksen X lebih kecil 0. Turunan kosinus 2x. Turunan cos itu adalah sin. Turunan 2x itu adalah 2x. Ini turunan cos adalah sin tapi min ya. Nah, lebih kecil 0. Nah, sudah. Terus kita cari nilai nolnya. Nilai 0. Nah, berarti min 2 sin 2x sama dengan 0. Berarti sin 2x sama dengan 0. 2x sama dengan harga sin yang berharga 0 tadi adalah 0 plus k kali 180 derajat. Ini masih 2x. Berarti x nya adalah 0 plus k kali 90 derajat. Nah, kita buat garis bilangannya. Garis bilangan untuk f aksen E. Kita ambil 0 sampai 180 derajat. Oh iya, ini belum diambil k-nya ya. Untuk k sama dengan 1, sama dengan 0 dulu. X-nya adalah 0. Untuk k sama dengan sebentar, tadi saya lupa ya. Nah, k sama dengan 1. Berarti x sama dengan 190 derajat. Untuk k sama dengan 2. X-nya sama dengan nilai 2 180 ya. 180 itu batasnya tadi adalah 180, tidak sampai, jadi sudah ya. Nah, sekarang kita buat garis bilangannya. Garis bilangan untuk f aksen E. Nah, tapi ini tadi kalau ini ada tanda sama dengannya ya ini maksud ya. Nah, ini 0, ini 180 derajat. Nah, kemudian kita masukkan ini 0 derajat di sini sama kemudian 90 derajat. Nah, terus kita masukkan harga, katakanlah misalkan kita ambil 45 derajat di sini, masuk sini ya. 45 derajat 2 kali 4 30 ya. 2 kali 30 itu 60. Sin 60 itu berapa? Sin 60 itu positif ya, kali negatif. Berarti itu min. Di sini berarti min, sini plus. Nah, berarti kita akan mendapatkan, tadi kita carinya fungsi turun. Fungsi turun itu yang mana ini? Nah, berarti kita dapatkan fungsi turun jika apa ada ya. Kita ambil, tulis x dulu. Ini 0 sampai 90 derajat. Otomatis di sini yang positif adalah fungsi naiknya. Fungsi naik itu pada, tinggal tulis dan 90 sampai 180 derajat. Nah,
kita sudah dapatkan untuk contoh 2. Sekarang kita selesaikan contoh 3. Contoh 3 itu adalah fx sama dengan tadi tidak cos, oh iya, cosinus x min 60 derajat. Nah, jadi tadi saya kembali lagi di sini dulu bahwa kalau kamu sudah mencari fungsi turun, fungsi naiknya tinggal mengikut dari garis bilangan ini. Sebaliknya kalau kamu mencari fungsi naik dulu, berarti fungsi turunnya tinggal mencari juga. Nah, sekarang untuk yang ketiga, fx sama dengan cos x min 60 derajat pada interval 0 sampai 360 derajat. Kita cari fungsi naiknya. Fungsi naik jika f aksen x lebih besar 0. Nah, turunan cos adalah min sin x min 60 derajat. Turunan x min 60 adalah 1 ya. Nah, sekarang kita cari nilai nolnya. Nilai 0. Berarti sin min ya. X min 60 derajat sama dengan 0. Berarti sin X min 60 derajat sama dengan 0. Berarti X min 60 derajat sama dengan harga sin yang berharga 0 itu dibagi menjadi 0 plus K kali 180 derajat. Berarti X sama dengan ini pindah sini jadi 60 plus K kali 180 derajat. Untuk K sama dengan 0. Untuk K sama dengan 0. Berarti X-nya adalah 0. Kenapa kita mulai dari min? Ketemunya nanti min 60 derajat. Untuk K sama dengan 1. X sama dengan 60 ditambah 1 kali ini berarti 240. Kita lihat batasnya 360 jadi masuk 240 derajat. Untuk K sama dengan 2. X nya ini 2 sudah 360, sudah lewat dari batas jadi tidak. Nah, sekarang tinggal kita bikin garis bilangannya. Garis bilangan untuk f aksen x. Nah, ini 0, ini 360 derajat. 60 misalkan di sini, 240 misalnya di sini. Nah, kemudian kita ambil sebuah bilangan, misalkan di sini 30 derajat ya. Kita masukkan ke sini. 30 dikurangi 60 min 30. Sin min itu adalah min. Padahal sini ada min, jadinya plus. Jadi sini plus, min, ini plus. Itu ya. Nah, tadi kita ambil tadi misalkan 30 derajat. Kita masuk sini, sin 30 min 60 kan sin min 30. Sin min itu sama dengan min sin ya. Kalau sin min x itu sama dengan min sin x. Tapi kalau cos min x itu sama dengan cos x. Ya, ini diingat-ingat. Nah, kemudian ini sudah ketemu garis bilangannya. Yang diminta adalah fungsi naik. Berarti daerahnya sini sama ini. Berarti fungsi naik itu ini dan ini pada kita bagi saja 0 sampai 60 derajat dan 240 derajat sampai 360 derajat. Jadi fungsi turunnya kita ikut fungsi turun pada ini
60 derajat sampai 240 derajat. Nah, sudah bisa ya, ini 3 nomor berturut-turut sudah kita bahas. Nanti tinggal yang keempat. Contoh keempat sekarang ya. Contoh yang keempat kita bahas untuk Fx sama dengan sin X plus cos X. Nah, kita cari fungsi naiknya. Fungsi naik didapat jika f aksen X lebih besar 0. Nah, f aksen turunan dari ini, kita lihat turunan sin adalah cos. Turunan cos adalah min sin. Ini intervalnya ya. Ada interval 0 sampai 360 derajat. Sin X lebih besar 0. Nah, kita cari nilai nolnya ya. Nilai 0 berarti cos X min sin X sama dengan 0 ya, berarti cos X sama dengan sin X. Sekarang kita perhatikan secara gampang saja, harga cos sama dengan harga sin. Berapa coba harga cos yang sama dengan harga sin? Nah, berapa? Kita tidak usah pakai yang aneh-aneh. Ternyata harga cos yang dengan harga sinnya sama itu adalah untuk X sama dengan 45 derajat. Ini kuadran 1. Kalau kuadran 2 ya, kuadran 1 45 derajat. Kuadran 2-nya berarti 180 min 45 itu 135 derajat. Untuk sinnya positif, cosnya negatif, berarti nggak sama untuk kuadran 3-nya. Kuadran 3 itu cosnya negatif, sinnya juga negatif. Masih ingat ya untuk kuadran? Kuadran pertama itu semua positif. Kuadran 2 itu hanya sin yang positif. Kuadran 3 itu hanya tangan yang positif. Kuadran 4 itu hanya cos yang positif. Nah, berarti kalau kuadran 1 sin dan cos sama itu 45 derajat. Di sini sama-sama positif dan sama-sama berharga berapa untuk sin dan cos 45 derajat? Setengah akar 2. Nah, untuk kuadran 2 sinnya positif, cosnya negatif, berarti nggak sama. Kuadran 3 berarti sin dan cosnya sama-sama negatif. Kuadran 3 itu adalah 180 ini plus 45 derajat, berarti berapa? 225 derajat, karena sama-sama hasilnya min setengah akar 2. Nah, sekarang dari sini kita akan cari ada garis bilangan ya, garis bilangan untuk f aksen E dari 0 sampai 360 derajat. Nah, kita masukkan X-nya 45 derajat, kemudian 225 derajat. Terus kita ambil harga yang sederhana. Di sini boleh, di sini boleh ya. Jadi masukannya kemana? Masukannya ke turunannya. Ya, katakanlah misalnya ini 90 yang gampang, udah 90 kita ambil 90 di sini. Cos 90 berapa? 0. Sin 90 berapa? 1. Berarti 0 min 1 adalah min. Berarti di sini daerahnya adalah min. Ini plus, di sini plus ya, ini plus. Nah, berarti fungsi naik berada di daerah positif. Berarti daerah sini, mana daerah sini? Jadi di sini kita akan dapatkan bahwa fungsi naik, ya ini pada ini
kita tulis begini, X-nya dulu, lebih kecil dari 45 derajat dan lebih besar dari 0, dan X-nya dari 225 derajat lebih besar dari X lebih besar dari 360 derajat. Kemudian fungsi turun pada ini, tinggal ngambilin dot ya, ini. Nah, dari 45 derajat sampai 225 derajat. Nah, mudah kan ya? Silakan kalian pelajari. Kemudian nanti setelah kamu mudeng, kamu latihan-latihan soal dan ulangan. Terima kasih.